Dari kemarin ada scene Onana tuh marah-marah ke Maguire dan Eriksen ya sebenarnya ya. Karena gol itu kan hampir gol itu gara-gara Eriksen sama si Maguire kan. Itu membuktikan betapa sabarnya seorang David De Gea selama ini. Ya. Bener dong. Hai bola-bola. Kita di acara yang baru kali ini. Kita namanya acaranya adalah Nggak MU nggak makan. Gue pengen kenalin dulu, di sini ada Erik. Ya. Pak Erik ini dari udah pernah bikin Udah. konten Kaskus banyak banget ya. MU ya pokoknya. Ya, namanya judulnya KMU banget, jadi KMU banget dibacanya. Itu ngebahas tentang MU terus tuh. Semuanya. Semua nggak ada, selain MU nggak ada. 50 ini ya, 50 lebih lah, hampir 60 episode waktu itu. Itu pokoknya ngebahas MU banget. Iya. Lo suka MU dari kapan, Pak? 94. 1894. Nggak dong. MU aja berdiri ya 18 berapa? 1878. 78. Fans MU nih. Fans MU. Terus di sini ada Anta, fans MU juga. Dia sering bikin desain grafis buat Bola Love. Dan dia suka sama MU banget lah pokoknya. Betul. Tapi sering bikinin yang enggak MU ya. Nah, Buat kalau bikinin bukan MU di bola lo agak gatel sih sebenarnya. Agak-agak apalagi kemarin ya, treble. apalagi ada yang treble kemarin kan. Itu bikinnya tuh aduh sampai nggak bisa tidur gitu. Iya. Jadi nggak inilah, nggak kurang maksimal lah kayaknya. Ya mau enggak Gitu. mau lah ya. Mau nggak mau bikinin tapi ya. Baik lagi tuh mau nggak mau. Tapi lo suka MU dari kapan? Di tahun 2000 lah. Tahun 2000. Iya. Berapa? 2000 pas. Bedanya 6 tahun. Ya, Bener ya? Iya. 6 tahun. 6 tahun. Lo awal suka MU karena siapa? Kantona lah. Cantona. Kalau Anda suka MU kan? Oh, dia nggak tahu. Cantona, terus Scholes, Giggs, ya pokoknya yang angkatan 992. Enggak ada yang suka Beckham ya dari awal. Ya. Tapi kan waktu treble tuh ada Beckham ya. Ada Beckham. Ada. Beckham sih udah pasti. Cuman kan tadi kan lu tanya pertama kali bisa suka sama MU 94. dari siapa? Hmm. Ya kadang liat Cantona. Karena lihat Cantona. Ini ya, Bang, Kolar, dinaikin Kolar. color. Wah, udah itu lah. Tapi salah Ikonik satu- banget. Salah satu legend ya. Ya. Tapi gue ngeliat Cantona tuh jarang ya di callback di Old Trafford atau nggak nonton gitu. Jarang, dia jadi artis sekarang. Emang susah lah ya. Betul. Jadi artis dia. Main film terus ya. Main film. Coba yang di sini sejak kapan nggak suka MU? Nah, Ini namanya programnya nggak Iya. MU nggak makan. Iya, Oh, iya. nggak makan. Ayo, Gue nggak ayo. tahu nih siapa yang bikin namanya nggak MU nggak makan, tapi menarik juga sih. Makanya udahlah jadi nama program aja. betul. Dan belum ada hak ciptanya juga kan tentang nama nggak MU nggak makan. Gue pengen ngebahas tentang MU di pramusim ini nih. Ya. Gimana pandangan lo, Rick dan Anta Ampas. tentang Ampas? Tapi yang ngomong adalah fans Arsenal barusan Ampas. Ada 4 friendly match udah dijalani sama MU Di tur di Tour Amerika ya? Amerika. Tour Amerika, Tour betul. Amerika. Udah jalan 4 pertandingan. 1 menang non Arsenal. Abis itu lawan Lawan Wrexham siapa? kalah. Lawan siapa tadi? Arsenal. Arsenal. Lawan Wrexham Arsenal. habis itu lawan Wrexham. Ya. Lawan Wrexham itu kalah. Kalah. Habis itu lawan Madrid, terakhir lawan Dortmund. Ya. Itu Kalah. gimana tanggapan lo? Kalau gue dari dulu melihat pertandingan pramusim itu lebih ke satu stamina. Iklan. Kui. Jualan, iya, jualan. komersial. Tapi kalau buat gue yang pertama itu adalah stamina balikin lagi karena kan habis libur Iya. hampir sebulan lebih. Terus kedua adalah bagaimana tim cohesion ya. Tim cohesion tuh bagaimana saling mengenal Pemain baru lah ya. teammates-nya ya, terutama yang baru-baru tuh kayak Mason Mount, Onana, sama satu lagi yang belum diresmiin itu. Terus yang ketiga adalah sisi komersil. Tapi yang menariknya di sini Erik ten Hag itu mulai menerapkan bahwa setiap gua tur, gua tidak mau ada pemain gua terlibat komersil lebih dari 2 kali. Maksudnya tuh gimana tuh? Jadi dia cuma ambil 2 kali kesempatan yang eventnya itu didatengin sama pemain MU. Cuma ada 2 kali. Sisanya dia cuma mau latihan. Oh, jadi fokusnya dia latihan. Ya. Kalau misalkan buat iklan cuma 2 kali pokoknya jatah. Ya. Itu maksimal tuh. Maksimal. Karena dia nggak mau menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang menurut dia buat pemainnya tuh kurang lah gitu. Jadi menurut lo hasil tuh kurang penting lah ya. Ya, menurut gue hasil Dari- kurang penting karena Dan terbukti. Kalahnya 3 kali. ya. Tapi kan salah satunya menangnya lawan Anda nih.
2 kali lagi match biasa 90 menit menang 2-0, penalti ala-ala juga kalah juga kan. Lawan apa tuh kalau Yang boleh tahu? penting di liganya dong. Ya makanya itu kita Pramusim aja uji coba. iya, makanya itu kan pramusim sama kayak dia bilang nih nggak penting kita lihat di liganya. Jadi Iya. menurut Betul, gue betul. kalah. Yang penting nggak keluar-keluar tsunami trophy. enggak ya, Yoi. gue sih enggak ya, gue nggak keluar-keluar Sebenarnya Tsunami Trophy itu yang keluar itu timnya City duluan pertama. Iya, benar. Benar. Baru. Karena dia datangin pemain banyak. Iya, Iya. datangin Gue Haaland baru tahu sih. nih tentang Ah. Tsunami Trophy. Tsunami Trophy itu Tapi kan kalau City bener, Pak. iya, iya betul. Betul sih. Emang betul sih memang beneran. saat ini. Saat ini. Lu Saat ini, gimana saat ini. menanggapi hasil pramusim ini sama kayak Erik? Kurang lebih sama, cuma lebih ke Erik ten Hag lebih buat skema main apa sih kayak taktik baru lah kalau buat di pramusim. Jadi kayak yang dicoba tuh juga pemain-pemain yang banyak yang lapis 2, banyak yang pemain-pemain akademi juga. Terus dia juga dari kemarin nyoba terus pakai taktik formasinya pakai false nine. Jadi dia kayak nggak tanpa striker, dia mainin Sancho di tengah. Yang padahal Sancho itu main di sayap kanan sebenarnya. Dia biasa beroperasi di sayap kanan, di sayap kiri gitu. Menarik. Ini dia. Jadi soal hasil 3 kali kalah 1 kali menang. Ya udah mau gimana lagi? Ya udah ikhlas. Udah ikhlas, Ya, udah ikhlas. Kami Udah sebagai ikhlas. fans Tapi emang karena emang gitu. Hard feeling. karena emang ini pramusim itu ya buat apa gitu. Buat apa? Kalau menang ya lu lihat Iya. menang dulu. Iya. Kalau Tapi menang rame ya. Oh, Padahal kalau menang rame. tapi Kalau begitu. kalah Ya udahlah pramusim ini lah. gitu. kalau lagi menang gue Template. posting aja. Ya, Tapi Kalau yang lagi kalah menarik- gue nggak posting. Ya tapi gue akuin lah bahwa MU gue banget ya, Pak. Kayak gitu ya. template kan, template. dan menariknya adalah menurut gue MU itu bukan salah satu. Gue yakin sih maksudnya fansnya banyak banget di dunia Banyak, gitu. Di banyak. Indonesia aja gue akuin fans klubnya banyak dan banyak juga gitu membernya gitu. Banyak Dan dari segi Terbanyak, follower Pak. terbanyak. banyak. terbanyak. Makanya sekarang lagi nggak juara udah 10 tahun lah. Iya, Udah. iya. Terakhir, Iya. 30 tahun kayak Liverpool. Tapi kan terakhir kan ini juara liga loh ya kita ngomongin. juara Liga. Tapi Premier kan- League, Premier League Premier 2013 League. terakhir kan. 2013. Tapi kalau misalkan juara itu pernah juara di sama Mourinho bareng Ibrahimovic. Europa Europa League, 2017. Sekarang pernah ya? FA Cup itu. FA Cup itu kan? Iya. 2 kan? Iya. Dua, ya masih setidaknya masih ada juara. Wah. Bukan deh, bukan Emirates ya. Emirates sudah lama enggak. Udah 2016 Emirates. Iya. FA Cup. Ya itu Sama nggak sampai 10 tahun. Terakhirnya Louis van Gaal Louis van Gaal. Ya Louis van Gaal ngasih gelar 1, Mourinho ngasih gelar juga 1 ya. kasih. Giggs sih ngasih ya. Giggs enggak. Carrick juga enggak. Tapi Ya. dengan sekarang nih tanggapan lo berdua. Ya. Erik ten Hag udah tepat buat MU. Kontraknya sampai kapan sih? Dia itu 3 tahun kalau nggak salah, 3 tahun 4 tahun, jadi 2026. Menurut gue saat ini dengan sistem yang diterapkan ke internal MU sekarang adalah yang paling tepat. Kayak contohnya dia itu lu semua satu tim itu harus datang untuk sarapan bareng dengan memakai dress code yang sama. Semuanya udah di email terus pakai dress code ini, nggak boleh ada yang salah, kalau salah akan dihukum sama dia. Dan lu nggak boleh mainin handphone sama lu sarapan. Nurut orang. Nurut semua. Dan itu Makanya sebenarnya Ronaldo cabut ya. Gara-gara itu. Enggak gue nanya doang, gue kan kurang nggak tahu. tahu, Lo kan bisa sebagai jadi, fans MU ya, bisa sebagai jadi, fans bisa jadi, MU. bisa jadi, bisa Ya, jadi. gue kan nggak tahu Iya. apa karena itu Ronaldo cabut gitu. Terus curhatnya ke Piers Morgan lagi kan gitu. Iya, curhat tapi Iya. Morgan lagi yang notabene ada fans Kan. beratnya Nah, sebelah no. Salah banget dia curhatnya ke iya, situ. betul. Gitu. Jadi menurut gue sistem yang diterapkan dulu juga Ferguson menerapkan itu. Ya kan, kayak nggak ada handphone dulu. Ya walaupun dulu handphone masih belum seperti sekarang ya, cuman udah tahun 2000-an kesini juga handphone kan nggak boleh sama Ferguson selama lu latihan. Jadi pemain-pemain baru bisa buka handphone tuh setelah Menang. mereka latihan. Oh gitu. Ya barangkali. Kalau Barangkali gitu, barangkali menang. Soalnya gini, soalnya menarik. Kasihan Pak enggak buka-buka handphone. aduh, dulu masalahnya menang mulu nggak apa-apa masih bisa. Iya, yang menarik adalah ketika kalah ya kan. Ya, Netizen betul. Indonesia kan gitu kan. Lo main handphone mulu sih, Instagram mulu. Iya. Kadang-kadang kan suka begitu gitu. Makanya apa Ferguson nerapin hal begitu gitu. Jadi makanya bisa dibilang netizen Indonesia tuh pada niru gitu. No, lihat tuh MU tuh. Iya. Ferguson aja nerapin kalau menang dulu baru boleh main itu. Ya, barangkali. Makanya gue menarik juga gitu. Oke, itu Zaman tentang Ferguson pelatihnya enggak ada yang bagus Pak selain dia, Pak. Iya.
Ada dong. Ada Wenger. Arsene Wenger Wenger. karena nggak beli pemain, Pak. Jose Buat Mourinho. bikin stadion. Arsene Wenger itu dulu tuh bisnismen sebenarnya, lebih ke Iya, bisnismen. bukan Wenger Beli- tapi yang punya, Pak. Iya. Oh iya. Pemiliknya. Dia belinya Pemiliknya murah, Amerika jual punya. mahal. Franke punya, Pak. Pelan-pelan, tenang. Nah, ini hal yang biasanya, hal yang biasa. Hal yang biasa. Oke, gua nanya Anta sekarang tentang Ten Hag. Tadi udah dari Erik bilang bahwa Ten Hag ini sosok yang tepat dan tadi bahasnya lebih ke udah apa nih ngatur pola Iya. makan Pola paginya mak- ibarat. Bahkan dia udah datengin chef, soalnya gue tambahin dikit, dia datengin chef bekas timnas Inggris juga untuk bisa mengatur pola makan dan nutrisinya pemain-pemain. Biar makan pecel tuh. Aduh. Minyak-minyakan goreng enggak diatur Di pokoknya. Indonesia Iya. Diatur. pada makan minyak. Lo gimana tak nanggepin Ten Hag? Kalau Ten Hag kayak di MU itu sebenarnya angin segar sih sebenarnya. Kalau buat fans MU ya, kalau buat fans untuk saat ini angin segar nih. Karena sejak kedatangan Ten Hag itu kalau ngeliat MU Trennya positif. alhamdulillah positif, alhamdulillah. Cuma mungkin namanya masih pelatih baru, dia masih menjajal Premier League, jadinya masih butuh waktu sih untuk bisa naikin MU balik ke performa yang terbaiknya gitu. Nah, menarik. Ngomongin performa. Ten Hag kalau tahun ini nggak juara, pecat tapi. Enggak, Wah, stay. enggak. Karena Stay, gini stay. menurut gua, Ten Hag itu adalah proyek jangka panjang. Ferguson pun ngebangun Sir Alex Ferguson bisa bikin MU jadi juara itu setelah dia hampir 5 tahun. Iya. 86 dia masuk Betul. United, tahun 91 baru Baru bisa juara. Wah, ini data menarik adalah dua-duanya paham data. Gue pengen bahas lagi nih. Coba sebut pelatih MU yang bertahan sampai 5 tahun. Setelah Sir Alex Ferguson. Setelah Sir Alex Ferguson Dan 5 menurut lo adalah ini punya progres tuh. Ada nggak menurut lo? Sebenarnya menurut gua Louis van Gaal itu sangat-sangat progres ya. Itu berapa tahun tuh? 3 Tapi musim. dia cuma Tiga. 2 musim. 2 musim ya, 2 musim. Jadi gue kan ini kan oke lah. Sekarang mungkin fans bilang kita beri kesempatan nih. Dan gue pengen lihat gitu kan. Rata-rata kan sekarang kan kalah ntar lagi beruntun. Tahu kemarin tuh pelatihnya sebelumnya siapa tuh? Next out atau siapa kayak gitu. Hashtagnya apa sih pokoknya? Oleh out. Ole out Ole gitu out. misalkan kayak gitu. Iya. Nanti kalau Raf-Rangnick. misalkan lagi nggak bagus, soalnya gue lihat nih Liga Inggris adalah liga yang menurut gue ya pembelian pemainnya luar biasa, Betul. harganya mahal, Betul. dan udah kayak gitu. Ada satu hal yang lagi yang menarik nih. Sekarang udah bukan Big Four lagi menurut gue. Dulu kan orang-orang kan pasti kan misalkan MU, Chelsea, Arsenal, Liverpool. Sekarang udah banyak. Newcastle udah oke. Ya. Terus City. habis itu City habis treble juga kayak gitu. Sekarang tahu-tahu nanti ada Tottenham juga belum gue Tottenham, sebut tadi. Itu udah ada. Itu nggak usah. Enggak ya, Nggak usah. Itu suara-suara dari fans Arsenal. Maksudnya bisa itu. Sekelas Persikat Depok. Wah. Persikat Depok lagi. Aduh, di bawah Persikat Depok. Kakaknya Onana dong. Kakaknya Onana. Iya. Sikat Depok. Nana Onana kan. Oke, yang tadi udah Erik Ten Hag. Menurut lo Stay juga stay. Sekarang seberapa yakin lo dengan MU musim ini? musim Peringkat ini. berapa kira-kira? Premier League nih. Masih optimis 4 besar sih sebenarnya. Kalau untuk musim ini masih optimis 4 Optimis, besar. besar. Optimis pas Kan gini loh. Gini ya. Tadi kan dibilangi Ten Hag itu masih musim ini pertama, ini musim kedua. Nah, kita masih nggak tahu nih musim keduanya gimana. Kalau dari fans MU selalu ngasih waktu dulu gitu. Tapi tergantung dari manajemen berarti ya. Iya juga sih. Iya. Iya juga sih. Nggak, tapi emang optimis sih ya masih 4 besar masih masuk lah. Dibanding posisi 6 posisi 7 lah. Ya tadi kayak gue bilang bahwa sebetulnya kan 4 besarnya Inggris nih menarik. 4 besar Inggris tuh menarik bahwa sekarang udah bukan MU, Arsenal, Liverpool, City bukan yang nggak masuk 4 besar. Enggak, Satu lagi tadinya. siapa ya? Liverpool, Chelsea. Liverpool, Chelsea, Arsenal. Arsenal sama MU. MU ya kan. Liverpool. Sekarang udah ada Newcastle, ada City. Betul. Newcastle yang paling terbaru nih, ada City, ada tadi Tottenham nggak masuk hitungan. Nggak usah masuk lagi. Ya itu kan Ya. hal-hal yang menarik kayak gitu. Coba kalau dari lo Pak seberapa yakin lo? Kalau gue sih yakin belum akan juara. Yakin? Udah diralat. yakin mau juara, Pak. Gue udah yakin. Benernya kalau Gue ada- yakin belum akan juara. Lanjutan dari gua tadi. Iya. Iya, betul. Ini 4 besar. Karena ada Arsenal ya, Pak. Enggak lah, itu mah nggak langsung hitungan lah. Bisa lah itu. Ya kalau gue sih 2 besar lah. Kalian apa aja menurut gue musim ini. Jadi progresnya tuh ada
Musim kemarin peringkat 3, musim lalu tingkat 3 ya. ya musim depannya peringkat 2. Dua. Musim Nah, enggak lah. iya. Awal-awal itu. Iya. Terus musim ketiganya itu dia juara karena Guardiola udah pergi. Guardiola udah bosan di City. Kita jadi bahas Guardiola aja Enggak. nih. Benar. Kan Tapi Kak. kalau Eh. manajemen MU gimana Pak? Kan manajemen MU harus ini banget ya. Harus juara. Nah, kemarin kan nggak juara 2 tahun itu langsung dipecat. Nah, itu kan karena ada ini ya, Pak. Karena ada si Gimana itu, Pak? Ed Woodward itu. Ed Ya. Woodward itu kan Nah, orang nggak sama ngerti ya, apa taunya dia komersial. tuh Sekarang kan cuman- Richard Arnold dia lebih paham. Ya. Dia bahkan ngasih udah dari awal udah bilang ini adalah Erik ten Hag adalah proyek jangka panjang. Sepanjang apa Pak? Sepanjang jalan tengahnya. Sepanjang kesabarannya dia, gue rasa sepanjang kesabarannya dia. Kalau misalnya dia sabar, dia dipertahanin. Kalau Iya. enggak ya cabut gue rasa. Iya. Tapi bro, progres sih gua yakin banget akan ada progres di musim ini. Oke, berarti lo percaya progres dan ini 4 besar, ini 2 besar progres. Ya. Tapi kita balik lagi, kita lihat ya, gue nggak tahu kenapa setiap bahas MU, ya, tapi emang bener nih fakta bahwa di bola lo, bola football, kalau MU kalah rame. Iya. Ya. Tapi kalau MU menang 20 komen doang, gue bingung pada kemana tuh orang-orang. Fans MU nggak mau komen kayak gitu. Kalau kalah MU ada 100 komen. Iya. Gue juga bingung nggak Ya. tahu kenapa. Coba misalkan lo bikin itu, MU kalah lo bikin gitu, pasti ada 100 komen. Ya. Dan ada aja gitu, giliran MU menang 20 komen. Pada kemana tuh orang-orang tuh? Kira-kira kalau misalnya acara ini udah tayang nih, Fans kira-kira MU gimana? pasti, ya gue rasa sih fans MU mana nih bola lob yang ibaratnya bola lovers yang komen pas lagi kalah MU. Oke, sekarang banyak rumor bahwa MU bakal di take over sama orang Qatar. Lu yakin bakal dibeli apa tetep Glazer nggak mau out? Kalau gua ngeliat dari berita-berita ya, kalau cuma dari fans MU gua pikir kayaknya sih semua tuh bakal agree lah untuk dibeli sama Qatar gitu. Karena Naik duit ya. banyak duit satu. Terus Qatar juga menjanjikan dia mau bangun stadium, bangun tempat latihan juga yang lebih proper daripada Aon Training Complex sekarang. Terus dia juga bakal ngunasin utang-utang dari Glazer. Itu yang penting itu. Sama dia juga mau menyediakan budget yang besar lah untuk belanja MU gitu. Jadi kalau untuk fans MU sih pasti semua berharap sih ganti. Tapi menurut lo bakal kejadian di musim ini atau enggak? Kalau ngeliat dari rumor-rumornya sih kayaknya masih belum deh. Karena si Glazer nih kayak tarik ulur terus nih. Glazer stay. Iya. Fans lain bilang Glazer Iya, stay. fans klub lain pasti maunya sih Glazer tetap stay. Tapi kalau fans MU Glazer out. Kalau misalnya kita bicara soal kemungkinan jadi apa enggak, agak berat ya. Musim ini nih. Musim ini ya. Karena walaupun tawaran Sheikh Jassim dari Qatar udah mendekati 6 billion ya seperti yang mereka minta. Iya. Masa gak dikasih jawaban sampai sekarang sih kayak Yang mau beli sih Jassim yang Sheikh Jassim Qatar. ini yang punya jembatan itu. Jembatan apa itu? Jembatan yang mau ke arah Bandung. Jembatan yang mau arah ke Bandung. MBZ. Beda tuh. Oh, beda dong, beda. Oh beda ya? Beda. Oh gua kurang. Iya. Tapi menurut lo tuh nggak bakal kejadian. Kayaknya di musim ya at least sampai awal musim jalan belum sih. Tapi kayaknya. lo kepengennya? pengennya Sheikh Jassim atau siapapun itu yang penting jangan Glazer aja. Tapi orang Amerika lagi gimana? Jangan sih. Jangan. Kan pilihannya dua antara Qatar sama orang Inggris Sir Jim Jim Ratcliffe. Ratcliffe Ya. kan. Cuman Sir Jim Ratcliffe itu kan masih akan melibatkan Glazer di Di manajemen atau manajemen. gitu ya? Di Dia masih punya saham sih. Masih Kalau punya si saham. Oh, cuman makanya kalau gue pribadi sih lebih prefer ke Qatar aja karena sesuai yang tadi Anta bilang apa yang mereka bakalan kasih gitu. Cuman memang masalahnya itu dia nih, si Glazer ini dua orang Joel sama si Aframnya ini belum mau ngejual nih karena mereka merasa bahwa gue masih bisa dapat duit dari MU. Sekarang aja dia tiap ada pembagian dividen dia pasti dapat duit kan? oh gitu. Iya. Iya dong. Padahal dia belinya pakai utang loh. Yang menarik adalah MU ke UCL. Iya, memang Tahun ini ke UCL lagi lah ya. ya emang ranahnya di Chelsea. Ya, gue setuju ranahnya di UCL. Kita turun lagi. Turunnya ke WL ya musim Tapi lalu. ada yang udah lama ke Chelsea. Ya nggak apa-apa sih. Akhirnya balik lagi ya. Iya. Arsenal biarpun nggak pernah juara tapi selalu ada di UCL tuh. Iya. Gue sempat dengar dari fansnya ya gitu. Jadi intinya mereka bilang Arsenal nggak
nggak apa-apa nggak pernah juara UCL tapi ada mulu di gue begitu katanya. Benar? Benar, Pak. Nah, Tahun depan, Pak. Jawab apa? Iya. Menarik nih di seru nih, IPL. seru nih. Dari UCL gimana menurut lo? Ya kalau gue sih nggak muluk-muluk ya. Seperti yang gue bilang tadi, ini semua kan progres jangka panjang. Kalau kita bilang musim depan UCL juara, belum saatnya. Tapi paling enggak kita Ada tuh fans MU yang ngomong kayak gitu. Ada gue. Enggak ada tuh yang ngomong pengen juara kayak gitu. Oh, itu Ya ada mayoritas. semua. Mayoritas tuh pengen juara. Tiap Ya. tahun. Nah, Itu beli striker bang. Tuh. Beli striker. Itu tumpul di depan bang, sumpah. Best striker ntar kita bahas habis ini Iya, pokoknya. sini, Oke, Kita sini. UCL dulu pokoknya UCL UCL dulu. dulu. Tampung, lu. Eh, lo tenang aja. Kalau nggak bisa golin bang. Kita bahas dulu UCL nih. ya kalau gue itu Progres lo. Progres Progres. gua Lolos grup berarti. paling lolos grup aja. Buat gue udah cukup sih. Gila ini. Lolos grup doang, Ini Pak. Iyalah. fans MU yang Sama kayak Shakhtar dong, Pak. dia realistis nih. Realistis Realistis. gue. Sama, emang Arsenal kemarin lolos sampai mana sih kan nggak Tapi ada. udah siap lawan Munchen lagi. Tapi menarik adalah mungkin karena lu suka MU dari 94 kali ya. Jadi udah merasakan masa jaya MU. Iya. Terus habis itu lu merasakan 10 tahun gak juara liga Iya, dan akhirnya lu ya udahlah MU mau menang mau kalah gitu loh. iya United till I die. Boleh. Jadi nih Erik salah satu yang Itu kalau West Ham, misalkan Pak. kalau lo tak UCL. Nah, ya sama sih. Maksudnya kalau untuk juara sih musim ini kayaknya masih belum karena masih banyak beberapa di skuadnya si Ten Hag tuh kedalamannya tuh masih belum bisa bersaing lah untuk di UCL. Bersaing jauh ya maksudnya ya. Untuk sampai ke final tuh kayak masih jauh banget lah dari kata juara sih kalau di Champions. Progres juga yang penting. Yang penting progres. Emang kurangnya apa sih, Pak, pemainnya, Pak? Kurang Gimana sih, Pak? dari sisi mana ya? Dari sisi back kayaknya masih kurang banyak ya dari sisi back. Ten Hag nih musim ini kayak banyak banget tuh yang disuplai ya, pemain-pemain dari manajemen ya. Harusnya tuh banyak bicara dong, Pak, musim berikutnya. Iya. Kan progres. Menarik. Mereka kan Ah, yang menarik, progres. menarik. Kita bahas pembelian MU. Yang gue tahu adalah Onana, Mason Mount sama yang terakhir yang Rasmus Højlund. ya itu belum diresmin tapi Belum. udah here we go. Iya udah. Kalau Nah. jalan ya, Pak. Iya. Ah. Jalan. Ini yang menarik adalah tadi adalah Iksan nanya gimana kalau misalkan MU tuh harus beli striker Striker. karena tumpul. Lu merasa gitu Iya, tumpul? tumpul. Tumpul. Gini, sebenarnya kan kita punya striker utamanya itu Martial sebenarnya. Cuman Martial itu kan Satu kaca dia. agak ini ya, agak pencot ya dia ya. Siapa? Anthony Martial. Oh, Anthony Martial. Gue dengerin Martial siapa? Oh, Martial, benar. Emang Jadi lari dikit cedera Iya. gitu. Dia Nggak bisa- susah satu kaca diharapin lah. sih kalau untuk Oh, yang digandang-gandang dulu the next time. iya. Nah, iya. 50 million drown apa gitu lah, gue ada chantnya lah, lupa gue. Itulah pokoknya. setuju lo ya. Setuju emang. Sejak ya jujur Ronaldo punya andil besar juga waktu dia balik selama hampir 1,5 musim kemarin kan. Oh, lu salah satu yang enggak kontra dengan Ronaldo cabut. Dan lu inilah ya, demen juga maksudnya Ronaldo balik dan Iya untuk ngisi ke posisi striker dia amat sangat Mumpuni lah ya. mumpuni dan berkelas sih di betul. situ gitu. Makanya ketika cabut kan dia kita cuma menyisakan Martial. Nah, itu sebenarnya gue pribadi agak-agak ngerasa kayak ini nggak bisa ngandelin Martial doang sih. Kayak emang kita harus punya striker yang bisa untuk at least semusim itu bisa main 35 kali pertandingan lebih deh. Bisa, Pak, kemarin. Hah? Weghorst. Iya. Kenapa dong, Pak? Tapi kan Weghorst itu kualitasnya masih beda Iya. jauh dibanding dengan Weghorst yang itu dulu tuh dibutuhkan Ten Hag. masuk MU tuh dia lewat jalur orang dalam dia. Karena sesama orang Belanda. karena sesama orang Belanda nih. Karena sesama orang Belanda sama Ten Hag Dia jadi Ajax dimasukin. juga ya? Bukan. Enggak, di Burnley. Burnley. Dari Burnley. Weghorst kan pas Piala Dunia tuh keren tuh mainnya, Pak. Iya. Dia cetak gol itu, Pak. Ya, sekali Makanya itu Erik doang, Ten Hag kan. ngelirik dia, Pak. Iya. Ya palingnya untuk ngisi kosongan sementara 6 bulan ya cukup lah. Cukup ya, Pak. Cukup lah. Cuman kan yang dicari sekali lagi jangka panjang. Berarti KW Alan. Ya. Masa KW lebih mahal dari Gorinya? Mahal. Ini menarik ini tentang harga. Iya. Tentang harga kita bahas Iya. harga, kita bahas harga. Onana dibeli berapa Onana? Nana 55. 55. Onana 55. Tadi berapa Mas Almon, San? Hah?
Mason Mount berapa Mason Mason Mount? Mount 65. Mason Mount 65. Ini yang menarik nih. Rasmus Højlund. Harganya 85 loh. Enggak, 85 euro, 85 juta euro. Iya. Itu pun kalau misalnya ada klausul. Enggak, itu udah termasuk klausul. Sebenarnya kalau tanpa klausul itu nggak nyampe segitu. 50 sekian. 55. Iya. 75 Pak. 55 plus 5 plus 10. Nah, plusnya banyak sebenarnya. Ada Iya, atonnya. Emang. Tapi akhir-akhirnya totalnya 85. Gimana menurut lu? Emang di Liga Inggris tuh pasti mahal apa gimana tuh? Nggak tahu sih kalau Rasmus Højlund itu kenapa jadi mahal banget pas dibeli MU atau masuk Liga Inggris tuh masih kurang lebih deh. Kalau dari penampilannya si Højlund itu sendiri ya, dia di Serie A tuh tampil ya di Atlanta itu dia cuma main 20-an kali tapi golnya cuma 9 gitu. Maksudnya yang masih buat dia mahal tuh apa mungkin dia Masih starter Pak. 8, Iya. 15. ya betul maksudnya dengan torehan dia 9 gol dalam satu musim itu dia main untuk Atlanta tuh sebenarnya masih kayak kok ya bisa semahal ini sih sebenarnya dibeli sama MU si Rasmus Højlund ini maksudnya apa gitu. Tapi kalau ngeliat dari postur tubuhnya udah bisa lari kenceng dan lain-lain sebenarnya sih ya dan umur dia masih relatif sangat muda ya. 20 tahun yang itu. menarik adalah katanya statistik di ini juga nih di Denmark. Ya, statistik di Denmark betul. Udah berapa pertandingan tapi kan lawannya kalau menurut gua kualifikasi Euro kayak lawan Finlandia dia golin 3 apa gua nggak salah atau berapa kayak gitu. Pemain Denmark mana ada sih Pak yang bertahan di Liga Inggris? Ada Christian Eriksen. Christian Eriksen. Striker. Terakhir siapa coba? Werner. Lord. Itu kan Lord punya siapa coba? Lord punya siapa? Itu Lordnya Lord punya siapa? itu Lordnya Arsenal itu. Lord Banner tuh Lord Arsenal. Kalau MU kan emang pembeliannya mahal-mahal semua Pak. Ya. Dan dijualnya murah. Fred ditawar cuma 4 juta Pak ke Arab. Gak ada harga dirinya. Gak ada nilainya Pak. Fred dijual ya. Harry Maguire itu 10 cuman. Harry Maguire Iya. 20 Pak. Ditawar West Ham tapi nggak Iya, enggak. MU nggak mau Pak. Coba deh gimana tentang tanggapannya. Coba ada lagi pertanyaannya lagi nih. Saya mau tanya nih bang. Si Sopan. Suaranya beda. Tanya Pak Ustaz. Biar kayak beda orang. Acara bukan nggak MU nggak makan, ini acara Mama Dede sih. Saya mau tanya dong. Boleh. Saya mau tanya dong. Ya. Nah, Onana, kiper Inter Milan, ya kan? ya. Baru main dua kali bang di MU bang. Iya. Udah kesel banget sama Maguire bang. Nah ini masalahnya pertanyaannya. Kalau Onana bertahan setahun dengan back Maguire, apa nggak stres? Tipes paling tipes. Itu makanya Itu apa bang? dari kemarin ada scene Onana tuh marah-marah ke Maguire dan Eriksen ya sebenarnya ya. Karena gol itu kan hampir gol itu gara-gara Eriksen sama si Maguire kan. Itu membuktikan betapa sabarnya seorang David De Gea selama ini ya. Bener dong. Iya. David De Gea itu gak pernah marah loh sama Maguire, iya nggak? Iya. Bahkan teriakin, wah, enggak. Ya lebih ke dak lah. Cuma gitu doang. Ya cuma gitu doang nih. Banting bola. Gue udah strategi gitu doang. Karena senior kali ya. Mungkin ya. Tapi kayaknya tuan David De Gea ya. Tuan David De Gea. Tuan David De Gea. Maguire aja mungkin karena kapten kali jadi kapten. Ya, karena Iya, sama orang sokin. Orang lokal ya, orang lokal. Ya. Orang sokin. Sokin. Sokin kan. Iya. Jangan macam-macam nih gua orang Spanyol. iya betul. Ya, gue Spanyol nih jauh nih gitu kan. Tapi kalau di media-media Inggris itu ya, orang-orang yang murni orang Inggris, orang lokal, orang sokin ya, orang-orang sokin Inggris nih, itu emang kalau sama medianya Inggris itu nggak pernah dikritik, minus kritik. Iya, setuju. Nah, Tapi kalau menurut lu Maguire bertahan apa keluar? menurut gua harusnya keluar. Pertanyaannya lu pengennya dia keluar apa kayak gimana kayak gitu kali Ya. ya. Iya, lu pengennya bertahan apa dia keluar? Kalau ngeliat stok back yang ada sekarang tuh kayak bertahan tapi opsi paling terakhir deh. Ini dari hati nih, dari hati. Fans banget coba. Soalnya ya kayak kemarin dia main malah kebobolan gitu. Jadi kadang kita udah rapi-rapi terus dia main ganti babak kedua menit 70 80 malah kebobolan. Itu sering banget. Tapi itu loh Pak, back inti loh di Inggris kapten lagi. Iya, Itu, tapi kan di Inggris itu. sebelah kanan ada Johnston, sebelah Iya. kirinya ada Kan ada sama. bukan kan dia main pola back 3.
Inggris tuh Bek main. kanannya banyak Back banget ya. 3. Jadi Iya. jadi kalau dia benga masih ada lagi duanya. Iya. Gitu. Kalau Ini bingung semua berarti. Iya. ya, Ya justru karena ini pakai backnya 4, backnya tengahnya 2, biar jangan benga. Tapi Maguire pernah dikeplak-keplakin nggak sih ya sama Iya, dipukul tenggorokannya. Pukul sini jadi siapa nih lawan. main Brazil? Main Brazil siapa main Brazil? Anthony, Bukan, satu Fred. Tapi Siapa ya? di MU satu lagi. Casemiro. Casemiro. Pernah nggak dikeplakin tuh Enggak. Maguire? Baru takut. Ya barangkali kan kemarin kan udah pride banget kayak gitu. Enggak. Barangkali ya, Tapi Harry Maguire kalau misalnya tadi gue coba jawab. ya. pendapat Lu gue. belum jawab karena udah ditimpalin Iya, dulu. Kalau gue lebih baik Harry Maguire out karena ingat kemarin sempat kontrak jangka pendek buat Johnny Evans, mendingan Johnny Evans dipanjangin. nah betul. Johnny Ini Evans masih harapan. jauh lebih baik. Betul. Lebih tua, Pak. Tapi dia akamsi, dia tahu Iya. seperti apa. Akamsi lagi ya. Bukan, dia lebih Bukan, akamsi dia kan- lagi. sih, Pak. Dia bocah Manchester malah, Dia gede di iya, Manchester betul. semua udah Kalau tahu. Maguire kan ya dia dibeli dari Leicester waktu itu ya. Iya. Kalau Back Johnny termahal, Evans Pak, itu. iya, tapi Iya, kan iya, dia iya. tetap dari Datanya Leicester emang gitu. termahal tuh. Ah, Sampai sekarang belum ada tuh yang bisa itu. Iya. ya, kalau untuk back ya masih mahal si Harry Maguire. Ya, belajar dari kesalahan. Tapi kan dia nggak berani belajar dia. Berarti MU salah banget Pak manajemen, Pak. Oh iya benar. Kan, Benar, kalau iya kan, manajemen ya. ya, kalau manajemen ya, kalau manajemen kita setuju ya. Iya kalau iya, kan manajemen yang ya. tadi gue tekankan bahwa Ed Woodward di masa dia itu banyak sekali kesalahan karena dia emang nggak ngerti. Kan? Nggak ngerti. Dia cuma nggak tahu ngerti bagaimana bola. menaikkan sisi komersial. Secara komersial bagus banget. Ya Oke. buktinya kan Ya, fans orang nggak terbaik ngomongin MU aja. Makanya program ini namanya nggak Iya, MU nggak makan. MU nggak Lanjutin makan, gitu. dari program lu yang udah berapa episode. Iya. Dan kebetulan Anta fans MU juga. Jadi kita bikin namanya nggak MU nggak makan. Iya. Dan yang tadi tuh ada satu pertanyaan yang menurut gue menarik. Belinya mahal, Hmm. jualnya murah. Emang gitu MU emang suka Suka kita kasih sumbangan lah. Udah cabut aja lah, cabut Iya. lo gitu. Suka Daripada nggak- lo gue bebanin Suka ngasih gajinya. infak dia biasa. Jadi nggak butuh profit kayaknya. Nggak Timnya tuh butuh. nggak Karena dia butuh dapat dari profit, sisi yang lainnya. Betul. Butuh trofi nggak, Pak? Nah, Butuh lah. Itu betul. Kan kemarin udah satu. Kemarin udah satu. Satu, meskipun Musim depan. iya, meskipun PAC kita tapi Ya, apa LCK yang penting dapat. ya, yang penting dapat satu. Ngomongin tsunami trofi, Nah, malah piala ciki. Lagi tuh Iya. yang ngomongin tsunami trofi bukan dari kita loh. iya. Dari Tapi City dari pokoknya. City, City iya. tuh. Tapi sini kejadian, Pak. Lagi Iya memang. Iya, memang. Kalau Iya MU, memang. Karena skuad kedalamannya City juga bagus-bagus dibanding MU. Karena manajemennya lebih Manajemennya baik. lebih baik. tapi City sama MU itu pengeluaran paling besar MU loh, Pak. Itu karena manajemennya. Balik lagi itu karena manajemennya juga nggak ngerti. Korup. Sama pemiliknya sih. nggak Pemiliknya. ngerti. pemiliknya. Kalau Sheikh Mansur itu kan, lo butuh pemain apa yang penting cocok buat ini berapapun gue bayarin gitu. Iya. Sama dong, Pak. MU juga gitu. Beli Enggak. Maguire, Beli. Fred, Tapi enggak beli kalau Anthony, kalau 100, Pak. kalau MU Clifford itu- nggak guna kan. Iya. Kalau Fred. kalau Nah, itu manajemen sama pelatih, Pak. Nah kan Yang minta pemain. iya. Waktu itu pelatih Nggak, juga. dulu itu pelatih kayak nggak punya suara untuk gue mau menolak Hmm. ini nggak bisa. Oh ini fakta nih. Ih fakta. Itu mulai Panggal ya, Pak? Hah? Zaman Panggal, Bro. enggak dong. Dari zamannya David Moyes juga udah berlaku itu kan. Enggak ada yang David Moyes enggak. Zaman Van Gaal bener. Maaf Anda bener kali ini. Dari tadi salah terus gimana ya? Dari tadi saya bener terus loh, Pak. Iya. Sejak zamannya Ed Woodward enggak bener. Zamannya Moyes Ya. berarti 2013 kan mulai naik dia. Itu nggak bisa nolak bahwa gue nggak butuh pemain ini sebenarnya gitu, tapi dibeli buat apa? Orang squad ada 50 tapi yang Ya. guna masa dapetin satu nama back kanan aja cuma dapat 2 dari 50 squad kan aneh, ada yang salah di situ. Nah itu di zaman Ole dilanjutin sama Ralf Rangnick juga Ya. mulai diperbaiki, kurangin. Nah sekarang di Ten Hag udah lebih lagi nih, dia mau fokus squadnya cukup segini tapi dapet gitu. Datang Rasmus Højlund. Perlu striker lagi nggak menurut lo? Perlu lah, kan ada yang mau baik lagi ntar. iya. Greenwood. Greenwood baik lagi. Hmm. Oke, berarti udah habis tuh. Lo nggak ada rumor-rumor lagi siapa yang akan datang ke MU lagi? Nah, paling Amrabat kan untuk di tengah itu Oh, juga iya, kalau Fred cabut. Cabut. Oh iya, Baru justru dia gue bukan dengarnya Amrabat dulu sebelum Rasmus Højlund. Højlund. Betul. Jadi pas Here We Go kemarin Rasmus Højlund udah oke. Justru Amrabat yang belum
belum ada. Belum. Tapi emang belum ya? Ya karena dia nunggu Fred sama atau Donny van de Beek cabut. Berarti jual 4 juta Pak. Iya. Kan ditawar lagi naikin 7 lah katanya. Jangan 4 lah, 7 lah. 7. Naiknya 3 Tujuh lah. doang, naiknya 3. Nggak ada lagi dirinya banget ya. Nih, penutup closing pertanyaan gua adalah menurut lu kan tadi kan progres. Siapa yang ada di 4 besar Liga Inggris musim ini? Berdua nih. Menurut pandangan lu berdua ya. Urut dari Ya. City 1. Nah, itu pasti ya. Tim sendiri Pak. Enggak, ya kan dibilang kan dia kan progres. Dia progres. Ini Progres, dua-duanya progres. peringkat 2 lah pokoknya. Progres Ya. dari kemarin 3 sekarang 2. Ya, City ini dulu nih. City habis itu MU. Bisa MU, bisa ke Liverpool mungkin. Arsenal gitu. 4. Ya Arsenal harus balik ke tempatnya lah, peringkat 4 terus. Iya. Ya, Erik dulu sebelum gua tanya lu. Coba lu dari. Sama. City udah pasti akan saingan berat nih sama United nih. 2 nih, berarti udah 2 ya. dua doang. Menarik. Terus Liverpool ya oke lah karena walaupun banyak pemain keluar mereka banyak pemain masuk juga yang bagus ya. Bagus. Alistair, Ya. Szoboszlai. Terus satu lagi siapa nih? Sebenarnya saya mau bilang yang bisa peringkat 4 cuman Gue tadi bilang 4 Arsenal biar bisa pulang aja. oh gitu ya. Malah ntar nggak usah pulang kan ya. Iya. Lu pengen bahas ya Newcastle kayak gitu. Nggak juga, Newcastle nggak bisa, nggak Nggak, mungkin. masih Newcastle jauh nggak pun mungkin. Newcastle. Spurs nggak mungkin. Luton. Luton nggak. Chelsea nggak, belum. Belum, Chelsea belum. Ya udah pilih aja cuma satu doang, depannya A, belakangnya L lah. Males banget nyebut namanya. Coba Jar dari lu Jar. Kalau dari gua pertama Arsenal ya Pak. Mantap. Ini dia nih. Harus dibikinin program nih. Tapi dia Biasanya. Arsenal yang disebut duluan, bukan peringkatnya. Oh iya. Duluan, berdasarkan abjad. Gua yakin sama tim gua sendiri. Berdasarkan abjad. Enggak, tapi emang biasa kalau Arsenal itu kebiasaannya nih ya. Awal musim dia emang 1, tapi nggak tahu dia di ujungnya. Nah, kadang Ini pasti orang-orang penasaran siapa sih itu fans Arsenal. Siapa sih itu fans Arsenal? Nanti suatu Disorot, saat Bang, akan disorot. Iya. Iya, biarin dulu. Enggak, pokoknya yang disorot ini. Suara-suara itu biar. Ini emang seru-seruan betul. pokoknya. Biar ada. Ya, Lanjut. Lanjut. Arsenal. Kedua City. Oh, City runner up. 3 Liverpool. Mantap. 3 Liverpool. Iya. Keempat Newcastle Pak. 4 besar. MU enggak masuk 4 Iya, besar iya. pokoknya. Oke. Emang enggak? Abang. Emang cocok nih kalau misalkan di acara ini ada dia nih. Pastinya buat program MU enggak makan bakal seru banget pokoknya Iya. sih. Dari tadi juga ya mantap juga. Ihsan mau prediksi? Udah nyiapin sih sebenarnya. Iya, Coba. coba Nah. silakan. Pas Ayo. banget ditanya ya. Untung ditanya. Bang jawab nih Bang. Ini mau jawab bang. Kalau peringkat satunya bang, udah pasti itu Manchester City lagi. Nah ini. City lagi. City. Udah pasti City. Yang kedua kemungkinan besar Arsenal bang. Karena ngeliat dari progres musim lalu dia bagus. Yang ketiga ini, Tambah pemain baru. iya betul. Liverpool. Wah pokoknya dengan pemain yang bagus lah pokoknya. Yang keempat Newcastle. Bedanya City Arsenal ya. Bedanya City Iya. Arsenal. Iya. City Arsenal. Tadi Arsenal City. Iya. Coba beda situ. Kalau Manchester United 6 besar paling bang. Saat ini. Malah turun nih. Apa yang bikin lo nggak yakin? Karena apa ya? Manajemen lagi sih pak. Manajemen. Lah ini kan lebih dibenerin makanya. Iya. Dan yang paling penting pak, kalau Maguire di negaranya bagus, tapi yang main di MU tuh pasti jelek-jelek gitu loh. Kenapa ya? Kayaknya udah ada bayar ya klub-klub lain pada bayarin. Udah jelek, bikin jelek deh katanya. Iya. Disuap. Oke, ini udah ada. Intinya udah banyak banget yang udah kita tanya-tanyain di episode 1 nggak MU nggak makan. Terima kasih buat Pak Erik. Kita ketemu Ya. lagi minggu depan. Ketemu lagi. Angga, thank you guys semuanya. Oke, bola lebar, sampai jumpa lagi di minggu depan dengan program nggak MU nggak makan. Ciao.